Geni yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Heidi Olivia dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, Nusa Dua. Tema yang mau saya bawakan kali ini adalah tentang kepekaan atau kepekaan tentang keselamatan dari Allah. Bacaan renungan 10 Desember 2021 dari Injil Suci menurut Matius. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Dan kamu menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan yang terkasih, inilah serba salah. Ketika keselamatan datang melalui Yohanes Pembaptis, Allah mengirimkan Yohanes Pembaptis agar semua orang memperoleh keselamatan. Dan karena Yohanes Pembaptis seorang penyendiri, masyarakat sekitar mengatakan ia kerasukan setan. Dan Yesus mengumpamakan mereka itu seperti anak-anak yang menyanyikan kidung duka tetapi tidak berduka. Nah, ketika Yesus diutus oleh Allah, Yesus bergaul dengan orang-orang. Ia bersuka cita, ia berteman dengan pemungut cukai, dengan perempuan Samaria, menyentuh orang-orang sakit, dan orang mengatakan bahwa ini seorang pelahap dan peminum. Dan Yesus mengumpamakan orang-orang yang menolak mereka itu seperti orang yang meniup seruling tapi tidak bernyanyi, tidak bersuka cita. Jadi apapun yang dilakukan, orang menilai dengan persepsi mereka sendiri. Mereka tidak bisa melihat keselamatan itu karena kedegilan hati mereka. Mereka punya arahan, punya persepsi sendiri. Sehingga apa yang Tuhan berikan, karya-karya yang Tuhan kirimkan untuk keselamatan, orang meremehkan keselamatan itu dan tidak menganggap keselamatan itu. Kadang-kala kita menjadi orang-orang yang juga meremehkan keselamatan itu. Banyak rekan-rekan saya yang terkadang juga mengalami depresi dan ingin bunuh diri. Mereka sepertinya seolah-olah merasa bahwa hidup ini tidak berarti, hidup ini tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan lagi. Apa yang ia lakukan semua mentok, tidak bisa membuat dirinya bahagia lagi, tidak ada sukacita lagi. Padahal sukacita dan kebahagiaan itu hanya bisa diberikan ketika kita membuka hati kepada Yesus Kristus. Bagaimana itu bisa terjadi? Melalui Roh Kudus-Nya. Bagaimana Roh Kudus itu bisa mengalir dan berkarya di dalam hidup kita? Kita perlu orang-orang di sekeliling untuk membantu, mendoakan kita, menguatkan kita. Lalu dari kehidupan kita kuatkan lewat doa dan sabdanya, komunitas dan pelayanan, sehingga kita mulai bisa bersaksi. Tetapi ketika kita tidak punya komunitas, kita tidak punya pelayanan, kita tidak mengundang Roh Kudus untuk berkarya lebih, kita tidak bisa melihat keselamatan itu. Yang bisa kita lihat hanyalah kesia-siaan hidup di tengah pandemi, justru malah kesusahan yang ada, kehilangan yang terjadi, duka cita yang terjadi. Padahal semuanya ini terjadi, Tuhan izinkan, kadang justru untuk membuat kita semakin dewasa, atau mungkin ada hal-hal berkat yang Tuhan beri lewat pekerjaan-pekerjaan yang baru, lewat metode-metode yang baru, seperti karya pelayanan yang baru. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa karya dan keselamatan Allah itu tidak seperti sudut pandang kita, melainkan dengan sudut pandang Allah sendiri, kita baru bisa melihat bahwa Allah itu bekerja dalam setiap kehidupan kita, sekalipun kadang kita menangis, kadang kita harus berjalan dengan tertunduk karena sedih. Banyak hal teman saya kehilangan pekerjaan
pekerjaannya. Tetapi ada juga yang kehilangan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang baru, dan dia mulai bisa berkata bahwa ternyata dengan pandemi ini aku bisa semakin menambah penghasilanku di bidang yang baru, seperti itu. Nah, rekan-rekan, mari jangan kita sia-siakan keselamatan ini. Mari kita sampaikan kabar sukacita Tuhan bahwa Tuhan itu sudah datang menyelamatkan setiap kita. Bagaimana caranya? Mari kita berteman dengan banyak orang, kita berikan kesaksian hidup kita, bagaimana kita merasa dipulihkan. Kita sharingkan firman Tuhan kepada sesama, dan kita boleh ajak mereka untuk hidup kudus. Bersama-sama kita pasti bisa. Lalu kita ajak untuk berkomunitas bersama. Supaya apa? Supaya kita bisa saling bergandengan tangan dan saling menguatkan dan berjalan bersama walaupun keadaan pandemi ini masih belum berakhir. So, jangan putus asa. Ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama bersukacita bersama. Tuhan Yesus memberkati.